Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan pagi hari ini, eh saya yang mengampu mata kuliah akuntansi perbankan syariah ya. Perkenalkan, nama saya Ageng Asmarasani. Nanti kita akan belajar mengenai akuntansi perbankan syariah ini selama setengah semester. Insya Allah saya akan mengampu mata kuliah ini hingga pertemuan ke-10, dan nanti di pertemuan selanjutnya insya Allah akan dipegang oleh Bu Rusni gitu ya. Eh, Pada pertemuan yang pertama kali ini ya, nanti untuk kontrak belajar silahkan dilihat di e-learning ya, terkait dengan pembagian nilainya, UTS berapa, UAS berapa, tugas berapa, dan lain sebagainya. Itu adalah yang saya isikan gitu ya, yang saya tawarkan kepada kawan-kawan. Sudahlah, tidak perlu diperpanjang, sepertinya itu adalah nilai yang paling proporsional untuk kita semua gitu ya. Mata kuliah ini nanti insya Allah akan mulai jam 16.25 seingat saya, hingga jam 8 malam ya. Dan ini saya berikan untuk ke kawan-kawan sebagai gambaran untuk teman-teman semua terkait dengan mata kuliah ini begitu ya. Nanti silahkan kawan-kawan pelajari, baca, dan lain sebagainya. Oke, pada pertemuan pertama ini ya kan, kita akan berbicara tentang sejarah perkembangan akuntansi syariah. Jangan khawatir teman-teman, untuk materi insya Allah akan saya share ke teman-teman semua sebelum dimulai perkuliahannya. Oh ya, satu lagi, kita akan dalam satu hari gitu ya, dalam satu pertemuan kita akan menikmati bersama kuliah ini dalam 2 sesi gitu ya. Ya dinikmatilah kita bersama-sama sampai jam 8 malam itu, karena kemarin habis bertanya-tanya kepada prodi, ternyata banyak-banyak kawan-kawan yang ada di sini bekerja begitu ya, sehingga baru pulang sekitar setengah 4, jam 4 begitu kan, sehingga ini adalah waktu yang tepat untuk kita bersama untuk belajar begitu. Oke, baik, kita mulai ya. Sejarah perkembangan akuntansi syariah. Akuntansi syariah sendiri sebenarnya sudah digunakan oleh masyarakat ya, oleh umat muslim itu sejak zaman Rasulullah SAW. Walaupun kawan-kawan mungkin menganggap bahwa Luca Pacioli sebagai bapak akuntansi yang menemukan apa namanya double entry bookkeeping begitu ya. Kalau kawan-kawan membaca surat di dalam surat Al-Baqarah, ada ayat yang mana kalau kawan-kawan menggunakan Al-Quran Utsmani begitu ya, dia satu halaman penuh ya, dan satu halaman penuh ini adalah merupakan yang biasa kita sebut dengan ayat akuntansi. Karena kenapa? Di dalam ayat tersebut menceritakan bagaimana kawan-kawan itu harus mencatat ya segala bentuk transaksi non tunai, non cash gitu ya, jadi utang piutang dan lain sebagainya. Kalau kawan-kawan berhutang kepada orang begitu kan, nanti kawan-kawan harus mencatat dan mengangkat satu saksi dan lain sebagainya. Kawan-kawan bisa baca itu. Oke, saya next kan ya. Oke, pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi gitu ya. Kondisi setelah berdiri dan berkembang pesatnya pemerintahan Islam itu ya, dan seluruh dunia mengenal angka Arab ya, ditandai dengan angka 0 ya. Angka 0 itu merupakan sebuah fenomena yang sangat luar biasa sekali. Kawan-kawan bayangkan kalau misalkan menulis dalam angka Romawi ya, kawan-kawan tuh tulis tuh 10 itu dilambangkan dengan X gitu ya. Andai kata 2020 saja itu bagaimana tulisannya? Sangat susah, sehingga ditemukan oleh ilmuwan dalam ilmuwan muslim itu angka 0 ditandai dengan titik gitu ya. Lalu adanya kewajiban juga untuk mencatat transaksi tidak tunai ya. Silakan kawan-kawan kalau penasaran buka ayat surat Al-Baqarah ayat 282 ya, untuk melihat sebenarnya sudah digariskan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mencatat ya, pencatatan tidak tunai. Dan lalu ada kewajiban membayar zakat gitu ya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, bahkan umat muslim pun yang tidak mau membayar zakat
diperangi oleh beliau begitu ya. Mendorong pemerintahan Islam untuk membuat laporan keuangan ya dari Baitul Mal secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan mendorong pedagang muslim untuk mengklasifikasikan hartanya ya. Kawan-kawan tahu kalau misalkan seorang memiliki nisab akan suatu barang yang dia miliki, contoh misalkan dia punya kambing ya, berapa ratus kambing, nanti dia dicatat, oh saya harus menzakatkan zakat mal itu berapa ekor kambing gitu. Saya punya emas sekian kilogram, berarti saya harus zakatkan emas saya sekian gram dan lain sebagainya, gabah, gandum, kurma dan lain sebagainya itu. Nah, jadi mendorong pedagang muslim untuk mengklasifikasikan hartanya sesuai ketentuan zakat dan membayarkan zakatnya. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih sebenarnya praktek akuntansi Islam pada saat itu gitu ya. Zaid pada tahun 2000 menyatakan bahwa pada zaman Rasulullah cikal bakal pengembangan akuntansi dimulai dari fungsi-fungsi pemerintahan agar mencapai suatu tujuan dan penunjukan orang-orang yang kompeten dalam dalam pencatatan tersebut gitu ya. Lalu Hawari pada 98 mengatakan bahwa Rasulullah memiliki 42 pejabat yang digaji yang terspesialisasi dalam peran dan tugas itu sendiri ya kan. Nanti di belakang akan saya tunjukkan apa-apa saja pada zaman Rasulullah itu yang ditunjuk begitu kan. Ada yang mencatat tentang eh, zakat, pendapatan non halal dan lain sebagainya gitu ya. Lalu ada perkembangan pemerintah Islam meliputi itu ya kan, telah meningkatkan penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, tentu saja itu perlu dicatat, dan para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara. Dan Khalifah Umar bin Khattab mendirikan sebuah lembaga bernama Diwan, dari kata dawana atau tulisan, untuk mencatat semua transaksi yang terjadi pada negara tersebut. Oke ya, ini nanti bisa kawan-kawan baca ya bagaimana reliabilitas laporan keuangan pemerintahan dikembangkan oleh Khalifah, lalu Khalifah Al-Walid memperkenalkan catatan dan register yang terjilid dan tidak terpisah dari seperti sebelumnya, evaluasi perkembangan pengelolaan buku akuntansi dan sebagainya gitu ya. Dan akuntansi diklasifikasikan dengan beberapa spesialisasi: peternakan, pertanian, bendahara, akuntansi konstruksi, mata uang, pemesan buku dan lain sebagainya. Nah, itu sudah mulai berkembang di dunia Islam. Bagaimana itu sekitar setengah abad yang lalu lah, sekitar ya hampir 800-an tahun yang lalu gitu ya. 14 abad yang lalu sudah digariskan seperti itu. Nah, ini adalah evolusi perkembangan akuntansi itu terbaik atau mencapai tingkat tertinggi pada saat itu pada masa Khalifah Abbasiyah, Daulah Abbasiyah gitu ya. Di mana akuntansi dikelompokkan menjadi beberapa spesialisasi gitu. Antara lain Jaridah Al-Kharaj merupakan pembukuan pemerintah gitu ya, terkait dengan piutang pada individu ya. Andai kata negara itu punya piutang terhadap individu ya, memiliki piutang sehingga negara tersebut orang tersebut harus bayar. Begitu juga kalau andai kata negara memiliki utang terhadap individu yang harus bayar, itu juga masuk di situ. Zakat atas tanah, hasil pertanian, hewan ternak dan lain sebagainya gitu ya. Jaridah An-Nafaqat merupakan pembukaan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara. Ini khusus untuk buku pengeluaran negara. Lalu Jaridah Al-Mal merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran zakat. Ya, Jaridah Al-Musdarin merupakan pembukuan yang digunakan penerimaan sita dari uang-uang non halal atau denda yang tidak sesuai syariah. Misalkan ada korupsi, ya uang tersebut dimasukkan ke sini, atau mungkin ada ya hasil-hasil yang tidak halal lah ya, itu dimasukkan ke dalam sini. Nanti perkembangannya adalah ketika masuk ke dalam perbankan syariah pada saat ini ada satu akun yang dinamakan pendapatan non halal. Itu dari bunga, dari apa segala macam masuk di situ. Nah, gitu ya. Pada zamannya ini merupakan suatu hal yang mutakhir pada saat itu, sangat mutakhir, dan semua digunakan di dunia Islam pada saat itu. Nah, untuk laporan akuntansinya, kalau sekarang kita melihat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, mulai dari semacam itu ya, ada beberapa tingkatan kan, mulai dari
jurnal, lalu masuk ke buku besar dan lain sebagainya sampai masuk pada laporan perubahan modal. Nah, dari dulu sudah ada tuh, tapi ya belum sekompleks sekarang gitu ya. Laporan akuntansi yang dikembangkan pada saat itu adalah al-khidmah, ya, menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran dan yang dibuat setiap bulan. Oke, kalau misalkan Anda mau lihat total pendapatan dan pengeluaran, berarti dia masuk kepada laporan pendapatan dan pengeluaran nanti dikurangin, mungkin bisa masuk ke dalam laporan laba rugi ya. Al-Hidmah Al-Jami'ah, laporan keuangan komprehensif ya. Berisikan laporan laba rugi neraca yang dilaporkan pada akhir tahun. Oke, neraca keuangan masuk di sini. Dan ada zakat juga, utang zakat. Collectible debt, doubtful debt, dan uncollectible debt ya kan. Utang zakat itu dibagi menjadi 3. Ada dia utang zakatnya yang bisa didapatkan, diperoleh, collectible, dapat dihimpun. Lalu ada doubtful debt yang diragukan bisa dihimpun atau tidak, dan tidak dapat di collect, uncollectible, nggak bisa dihimpun gitu. Nah, itu. Pada masa itu sudah dipikirkan hingga seperti ini. Oke. Bagaimana akuntansi modern itu juga dipengaruhi oleh dunia Islam. Di awal saya berkata bahwa seorang bapak akuntansi yang dikenal saat ini adalah Luca Pacioli. Beliau menerbitkan sebuah buku dengan judul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita. Apa bahasa Indonesianya? Silakan searching di Google juga ya. Itu artinya. Intinya adalah ini buku membahas tentang matematika, aritmatika, geometri, ya, proporsional dan proporsional gitu ya, seperti itu. Buku tersebut membahas 5 bagian yang banyak membahas tentang ilmu matematika. Salah satu babnya membahas tentang pembukuan yang dilakukan di Venice lebih dari 200 sebelumnya dan masih digunakan pada masa itu. Pada masa itu metode ini dikenal dengan metode Venice, gitu ya. Melalui buku tersebut, Pacioli dianggap sebagai orang pertama yang menggagas tata buku berpasangan atau double entry bookkeeping, atau kita sekarang mendengarnya debit kredit lah gitu ya. Kalau ada debit berarti ada kredit. Andai kata kas keluar harusnya ada aset yang bertambah atau persediaan yang bertambah misalkan begitu ya. Andai kata kas masuk berarti harus ada yang berkurang, mungkin kasnya menjual aset, misalkan asetnya berkurang atau mungkin persediaannya berkurang karena kita berhasil menjual barang. Nah itu gitu ya. Itu double entry bookkeeping, sebuah sistem baru yang dianggap sebagai revolusi dalam seni pencatatan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Makanya Pak Pacioli ini dianggap sebagai bapak akuntansi. Tapi buku Summa de Arithmetic ini menimbulkan banyak pertentangan di kalangan. Nah itu ada kawan-kawan kalau mau lihat bisa silahkan lihat itu. Perkembangan akuntansi tidak terjadi di Itali kuno. Pacioli bukanlah penemu, melainkan mencatat kejadian pada saat itu. Pacioli bukan penemu double entry bookkeeping. Siapa penemunya nanti kita akan lihat di belakang. Itu menurut buku ya yang saya baca, buku Akuntansi Perbankan Syariah, Teori dan Praktek Kontemporer. Ya, kemirikan praktek akuntansi kekhilafan Islam dengan buku Luca Pacioli tadi adalah di setiap awal itu ada in the name of God gitu ya, dengan atas nama Tuhan begitu ya. Padahal kalau kita di zaman kita sudah mulai tuh di atas itu sudah ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, the most gracious and the most merciful gitu kan. Nah itu double entry yang ditulis oleh Luca Pacioli itu telah dipraktekkan dalam pemerintahan Islam. Dan istilah jurnal ya yang sekarang kita kenal dengan jurnal itu telah lebih dahulu digunakan oleh kekhalifahan Islam dengan istilah jaridah atau buku catatan keuangan. Nah inilah dia. Siapa sih penemunya itu? Beliau adalah Abdullah bin Muhammad bin Qiyah Mazindarani dengan judul Risalah Falakiyah Kita Asyikot pada tahun 1363 ya. Nah, yang ditulis adalah di dalam situ adalah yang pertama intinya satu harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan mencatat sumber pemasukannya dan harus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri
dan menjelaskan pengeluaran tersebut ini mirip dengan debit kredit kalau kawan-kawan tulis gitu ya. Debit di mana, kredit di mana, dan itu digunakan hingga sekarang. Oke. Oh, ini tulisannya ketutup ya. Kemiripan praktek akuntansi kekhalifahan dalam buku Pacioli. Itu inti di atas itu. Nah, sekarang setelah kita mengetahui sedikit tentang sejarah tersebut ya, kawan-kawan jadi tahu lah paling tidak siapa yang menemukan double entry bookkeeping yang digunakan hingga sekarang, dan bagaimana Pacioli itu mungkin sedikit meremake ya. Kalau kawan-kawan menjadi seorang peneliti ya, dia meremake sedikit, membuat sedikit, dipoles sedikit sehingga bisa lebih enak digunakan hingga sekarang. Oke, nah kita lanjutkan. Dalam akuntansi itu ada juga beberapa pendekatan yang digunakan. Pendekatan ini digunakan untuk apa? Ini digunakan agar akuntansi syariah itu mudah diterima oleh orang-orang, gitu ya. Akuntansi syariah berarti kita sudah masuk ke dalam akuntansi syariahnya. Pendekatan yang pertama menggunakan induktif berbasis akuntansi kontemporer yang ada sekarang. Lalu yang kedua adalah deduktif dari ajaran Islam, dan yang ketiga adalah yang membangun akuntansi syariah itu adalah gabungan dari keduanya. Bagaimana kita juga berpikir tentang mencari profit gitu ya, dan juga tapi tidak boleh melanggar norma-norma yang sudah ditentukan dalam ajaran Islam gitu. Next. Nah, ini pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi keuangan barat gitu ya. Pendekatan berbasis akuntansi kontemporer itu ya, pendekatan barat yang sesuai dengan organisasi bisnis orang Islam yang dikeluarkan oleh bagian yang bertentangan dan mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Contoh misalkan pendapatan dari bunga gitu ya. Kalau kawan-kawan bertanya kenapa bunga itu haram dan lain sebagainya begitu ya. Yang nggak haram mungkin bunganya nggak haram, cuman ribanya yang nggak boleh itu. Ya, karena itu sudah jelas sekali. Mungkin kalau misalkan namanya pun bukan bunga, mungkin apa gitu ya, tambahan gitu misalkan, tapi masih pakai prinsip seperti itu, namanya juga tetap saja riba begitu ya. Bunganya tidak diharamkan, tapi ribanya yang diharamkan gitu. Andai kata sebuah akad atau sebuah bentuk transaksi ya menyeleweng dari tiga ini, maisir, goror, dan riba gitu ya, kena sedikit mengenai tiga hal ini begitu, maisir, goror, dan riba. Nah itu dia termasuk transaksi yang dilarang begitu ya. Ada, tapi akan ada beberapa perbedaan-perbedaannya, dan ada sedikit rukhsah itu bahasa Indonesianya apa namanya, rukhsah itu keringanan dalam hal itu gitu ya. Oke. Apapun nama transaksinya, jika kena tiga itu dia akan bermasalah gitu ya. Tujuan akuntansi Islam itu berdasarkan pendekatan ini adalah untuk mengambil keputusan ya. Ini pendekatan akuntansi kontemporer ya, dan memelihara kekayaan institusi gitu ya. Karena mau tidak mau laporan keuangan yang dibuat ya, mau laporan laba rugi apa segala macam itu pasti berdasarkan pencatatan akuntansi. Ya, sehingga muncul laporan keuangan dan mengambil keputusan. Contoh misalkan ketika suatu perusahaan ingin investasi ke mesin, berapa dia punya laba ditahan untuk dipindahkan dalam bentuk modal beli mesin, misalkan seperti itu. Andai kata tidak dicatat dengan baik pengambilan keputusan untuk membeli mesin atau tidak, atau lebih baik dibagikan ke dividen atau berinvestasi dalam membeli mesin, nah itu menjadi suatu hal yang berbahaya. Andai kata salah ngambil keputusan, siapa tahu dia beli mesin tapi uangnya nggak cukup. Ya kan, mau beli mesin uangnya nggak cukup, gimana itu, dia ngelihat uangnya cashnya banyak begitu kan, tapi setelah digituin ternyata dia lupa bayar utang banyak perusahaan. Nah itu bisa menjadi bahaya bagi perusahaan tersebut. Dan yang kedua adalah memelihara kekayaan institusi gitu ya. Oke. Next, pendekatan deduktif. Nah, pendekatan deduktif itu adalah pendekatan ini diawali dengan menentukan tujuan berdasarkan prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Gitu. Pendekatan ini dipelopori oleh beberapa pemikir antara lain itu ya. Kawan-kawan bisa lihat Pak Iwan, Pak Akhyar, Gafikin, dan beberapa pemikir lainnya. Ini contohnya misalkan pendapatan yang non halal dipisahkan, gitu ya. Kenapa saya juga
Ini kawan-kawan, perlu perlu ada klasifikasi harta kita itu ya. Nanti ada sebuah konsep namanya purifikasi. Purifikasi itu apa sih sebenarnya? Bahasa simpel dari purifikasi itu adalah pemurnian harta. Ya, kita disuruh menzakatkan harta kita dalam 1 tahun jika sudah sampai nisab dalam 1 haul, ya kan? Itu menzakatkan itu disebut konsep purifikasi atau pemurnian harta kita dengan cara apa? Memberikan zakat kepada yang ya 8 asnaf itulah misalkan ya. Gitu. Nah, ini berpendapat bahwa tujuan akuntansi syariah adalah pemenuhan kewajiban zakat, pertanggungjawaban melalui zakat. Nah, itu ini adalah pendekatannya yang digunakan. Ya, akuntansi syariah itu awalnya adalah pemenuhan kewajiban zakat. Itu karena pada zaman-zaman Rasul juga penerimaan negara didapat dari zakat, selain pajak ya zakat juga. Nah, ini jadi sehingga ini perlu dicatat sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah pada saat itu. Oke, dan pendekatan hybrid yang menggabungkan keduanya. Kalau bisa di dalam akuntansi itu ada pendekatan yang induktif ya untuk mencatat kekayaan, untuk mengambil keputusan, tapi juga tidak menyeleweng dari apa-apa yang sudah digariskan. Di sana dimasukkan zakat, pemisahan pendapatan yang non halal dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu video pertama. Nanti habis ini nextnya kita akan berbicara tentang sejarah perkembangan LKS, Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Di Indonesia khususnya kawan-kawan perlu tahu ya, ketika berbicara tentang akuntansi itu juga biasanya yang paling menggunakan sekarang itu ya akuntansi syariah itu lebih paling banyak digunakan di lembaga keuangan syariah. Saya belum pernah melihat lembaga keuangan yang biasa atau bukan lembaga keuangan, perusahaan itu menggunakan akuntansi syariah. Saya belum pernah melihat, tapi kan andai kata ada, silakan komentar dan berikan komentar di kolom forum nanti ya. Silakan beri komentar. Oh, saya pernah ngelihat ternyata ada perusahaan yang pernah menggunakan akuntansi syariah, tapi dia perusahaan profit dan bukan lembaga keuangan, misalkan seperti itu. Gitu ya. Terima kasih untuk video kali ini saya cukupkan. Semoga bisa menambah wawasan kawan-kawan tentang sejarah perkembangan praktik akuntansi syariah di masa lalu begitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.